Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alivia Ramadhani, NIM D93219094. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ide bisnis saya yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu bimbingan belajar anak pintar Indonesia atau dapat disebut dengan Bimbel API. Berikut ini video selengkapnya. Yuk kita simak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang dari didirikannya Bimbel API yaitu Bimbel API merupakan sebuah bimbingan belajar yang didirikan karena latar belakang kondisi objektif dan subjektif di lingkungan sekitar, terutama karena lokasi yang strategis sebab terdapat beberapa sekolah di sekitar, yaitu seperti SDN Numerasi, SD Islam Darul Ulum, SDN Menanggal 1, SDN Menanggal 2, SDN Menanggal 3, SDN Kendeng Rejo, dan juga SD yang lainnya. Serta ada beberapa TK, seperti TK Darul Ulum, TK Dharma Wanita, TK Al-Falah, dan juga beberapa TK yang lainnya. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu untuk memberikan layanan yang sesuai kebutuhan peserta didik di usia pra-SD sampai SD kelas 2 dan SD kelas 3 sampai SD kelas 6. Selanjutnya, visi didirikan Bimbel API yaitu menjadi lembaga bimbingan belajar yang memberikan layanan dan mutu pendidikan yang terbaik, unggul, serta terpercaya. Selanjutnya, misi. Misi Bimbel API yaitu meningkatkan minat belajar siswa dengan metode pembelajaran yang edukatif serta menyenangkan, melancarkan siswa agar dapat membaca, menulis, serta memahami bacaan, membantu siswa saat menghadapi tugas, mengembangkan pola pikir siswa terhadap pelajaran matematika dan IPA. Selanjutnya yaitu manfaat. Mendapatkan materi pelajaran di luar yang diajarkan sekolah, memberikan layanan bimbingan yang inovatif dan kreatif, mendapatkan pemahaman mengenai materi yang sudah ataupun akan diajarkan di sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil dari Bimbel API. Bimbel API memiliki dua program, yaitu pertama, program membaca, menulis, dan menghitung dasar yang sasarannya untuk anak usia pra-SD atau TK sampai SD kelas 2. Tujuannya untuk memberikan pemantapan dalam hal membaca, menulis, dan menghitung dasar, dan dapat lebih memahami isi dari suatu bacaan, dan agar saat mereka menginjak kelas 3, mereka sudah dapat menulis dengan baik dan membaca dengan lancar, serta dapat mengetahui matematika perhitungan yang dasar. Selain itu juga membantu para peserta didik agar saat mereka mengerjakan tugas atau saat ujian sekolah mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Kemudian program Bimbel API yang kedua yaitu bimbingan belajar matematika dan IPA. Sasaran untuk program ini yaitu untuk anak usia SD kelas 3 sampai SD kelas 6. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan layanan belajar yang bersifat menghitung dan menghafal dengan memberikan rumus-rumus serta cara cepat agar para peserta didik dapat dengan mudah mengerjakan tugas matematika dan juga IPA. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Bimbel API yaitu pertama, mentor yang berkualitas. 2. Metode belajar yang menarik dan mudah dipahami. 3. Biaya yang cukup terjangkau. 4. Program yang sudah dibuat sesuai dengan kurikulum siswa. 5. Pemanfaatan media elektronik sebagai media pembelajaran. Dan terakhir, menerima les privat dengan datang ke rumah siswa. Kelemahan dari Bimbel API yaitu pertama, jadwal bimbingan belajar yang sering terbentur dengan jadwal sekolah sehingga mengharuskan pergantian jadwal bimbel. Dan selanjutnya yaitu kuota yang tidak terlalu banyak. Kemudian selanjutnya yaitu peluang yang dimiliki oleh Bimbel API. Yaitu pertama, letak strategis dekat dengan sekolah-sekolah favorit. Dan juga banyak anak usia prasekolah di daerah sekitar Bimbel API. Kemudian ancaman dari Bimbel API yaitu banyak les privat lain, banyak bimbingan belajar lain yang sudah terkenal seperti Primagama dan Ganesha Operation. Kemudian sekolah mengadakan bimbingan belajar sendiri.
Selanjutnya yaitu strategi pasar. Yang pertama, segmenting. Segmentasi pasar pada lembaga bimbingan belajar privat, yakni anak usia pelajar pra-SD sampai SD kelas 2, yaitu usia 4-8 tahun, dan usia pelajar SD kelas 3 sampai kelas 6, yaitu usia 9-12 tahun. Target dari bimbingan belajar API, yakni siswa di jenjang TK sampai SD kelas 6. Posisi atau tempat yang dijadikan lembaga bimbingan belajar API adalah Jalan Bungarasi Barat RT 4 RW 2 nomor 130 Desa Bungarasi Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian selanjutnya yaitu marketing mix. Marketing mix ada 4, yaitu produk, price, place, and promotion. Pertama, produk. Bimbel API adalah lembaga bimbingan belajar yang berbeda dengan bimbingan belajar yang lain, dikarenakan mengkhususkan pada pemahaman pembelajaran tentang baca, tulis, serta mata pelajaran matematika dan IPA, dengan tutor yang berpengalaman dan berkompeten dari perguruan tinggi terakreditasi. Selanjutnya yaitu price. Untuk bimbingan belajar Kalistung, harganya 200.000. Bimbingan belajar matematika 300.000. Bimbingan belajar IPA 300.000, les privat datang ke rumah 700.000. Place, tempat bimbingan belajar API yaitu di Jalan Bungarasi Barat RT 4 RW 2 nomor 130 Desa Bungarasi Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian promotion. Bimbel API melakukan promosi dengan 2 cara, yaitu pertama promosi secara online dan juga promosi secara offline. Promosi secara online melalui akun media sosial seperti WhatsApp, Instagram, serta web milik lembaga API. Yang kedua, promosi secara offline dengan memasang spanduk-spanduk di beberapa titik dan jalan utama. Kemudian analisis pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di bimbingan belajar API, yaitu pertama, diawali dengan doa, kemudian pengenalan materi, pemahaman materi dengan metode menarik, kemudian tanya jawab, selanjutnya yaitu latihan soal dan ditutup dengan kuis, serta pemberian reward dari hasil kuis kepada para peserta didik. Selanjutnya yaitu jadwal pembelajaran di bimbingan belajar API. Ada 4 jadwal pembelajaran, yaitu yang pertama, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, pada pukul 15.30 sampai 17.00. Yang kedua, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, pada pukul 18.30 sampai 20.00. Dan yang ketiga, pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, pada pukul 15.30 sampai 17.00. Dan yang terakhir, pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 18.30 sampai 20.00. Sekian presentasi dari ide bisnis bimbingan belajar API. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.